Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah sistem penilaian saya nih. Di sini ada beberapa kolom yaitu OH, tugas, sikap ada 3 kolom, tugas mandiri, dan reward. Reward itu prestasi kamu di luar mata pelajaran atau sesuai dengan mata pelajaran. Dan juga keaktifan nih. Di sini saya katakan bahwa ini adalah penilaian berkarakter karena memang saya pendekatan adalah bagaimana bentuk karakter kalian gitu ya. Maka ini saya sebut ini adalah penilaian karakter, yang mana saya tuh memahami bahwa kalian itu walaupun MIPA, jurusan MIPA itu tidak semuanya akan berbakat dengan fisika ya, karena bisa aja kamu tuh masuk MIPA karena kecebur juga bisa, itu tanda kutip ya. Jadi walaupun MIPA saya itu tidak akan menuntut kalian supaya bisa fisika semua. Karena dalam kelas itu kan ada burung, ada ikan. Yang mana saya kan tidak mungkin mengambil nilai ikan supaya bisa terbang. Begitu pula sebaliknya. Seekor burung tidak mungkin saya akan mengambil nilai dari berenangnya kan gitu. Untuk itu saya hanya menuntut kalian tuh mempunyai kemampuan paling sangat mendasar. Makanya kalau ulangan tuh saya tidak menuntut kalian tuh supaya hasilnya bagus. Saya cukup menuntut kalian tuh nilai ulangan fisikanya tuh minimal 20. Minimal 20. Ya. Karena dengan 20 itu pun jika kalian rajin dan sikapnya maksimal, itu kamu di rapot nilainya sudah pasti 76. Jadi 76 itu bukan nilai kemampuan fisikanya ya. 76 itu adalah nilai dari karakter kalian yang maksimal. Itu yang harus kamu pahami nih. Ya anak-anakku sekalian ya. Jadi saya tuh memang menilai karakter kalian, bukan menilai kemampuan fisikanya. Jadi kosan ini 76 itu adalah nilai karakter kamu, bukan nilai fisikanya. Nah, itu seperti ini. Ini nilai minimal itu gampang kok. Kamu cukup menjawab, diketahui, dan ditanya. Itu adalah kemampuan dasar itu. Kebangetan kalau itu aja nggak bisa. Ya. Lalu, kemudian, ini kan lihat, kamu perhatikan nih, 20 dan 76. Ini belum ada tugas nih. Oh iya, yang sebelum saya masuk ke sini, saya ingatkan kepada kalian bahwa saya itu pantang untuk mengatrol-ngatrol nilai ya. Saya paling pantang untuk mengatrol-ngatrol nilai. Ingat itu ya. Tapi ini masih koma. Ya, belum titik. Walaupun demikian, saya tetap memikirkan prestasi kamu juga tentunya. Jadi walaupun saya tuh tidak mau mengatrol, tapi saya menyediakan sarana untuk mengatrol. Ya, sekali lagi saya ulangi, saya tuh tidak mau mengatrol, tapi saya menyiapkan sarana untuk mengatrol. Jadi yang mengatrol itu bukan saya. Yang mengatrol itu adalah kalian sendiri, diri kamu sendiri yang mengatrol. Bahkan saya kasih banyak pintu masuk untuk mengatrol. Dari sini nih, salah satunya ya, tugas, sikap, tugas mandiri, dan reward eskul, prestasi. Itu sarana untuk mengatur ada berapa tuh lebih. Saya hanya menuntut cuma satu kolom doang nih, UH doang yang saya tuntut. Kalau yang lainnya kamu sendiri. Seperti itu ya. Dan juga yang perlu kalian ketahui bahwa saya menskenariokan agar kalian tuh nilainya tiap semester tuh meningkat terus. Ya, saya skenariokan nilainya meningkat terus. Kita ambil contoh yang ini dulu ya. Nah ini
Misalkan ini kelas 10. Semester ganjil. Kalian lihat nih, di sini ada rasio sikap. Ya. Ini dengan standar aja ya, nilai minimal 20. Nah, jika kalian 10 kelas 10 semester ganjil rasionya 48, maka nilainya 72. Ya. Sekarang semester genap, rasionya berubah tuh, naik tuh jadi 56. Maka kamu lihat rapotnya tadinya 72 jadi 75. Itu skenario saya seperti itu. Kita lanjut ya. Sekarang kelas 11. Tadi berapa tadi? 72, 75, terus kelas 11 ganjil tadinya 56, sekarang 64 rasionya kan. Lihat, mau perhatikan. Sekarang 76. Kelas 11 sekarang nih. Semester ganjil. Itu dengan nilai minimal 20 ya. Yang lainnya belum diutak-atik nih. Masih belum ada pergerakan angka nih. Ini baru hanya kita lihat hanya nilai ulangan aja. 64, ininya 76. Genap tuh. Berubah kan rasionya. Berarti nanti semester 4 kamu cukup dengan nilai ulangan 20, tapi sikapnya dan kerajinannya maksimal, maka 79 dari 76 jadi 79. Begitu pula nanti kelas 12. Tadinya 79 jadi 80. Ya, jadi seperti itu saya skenario kan kalian tuh naik skenarionya. Dengan catatan tentunya kalian tuh mengikuti skenario saya, mengikuti aturan saya yang saya buat. Seperti itu. Lalu kalau semester genap, loh kok Pak ini kok dari ganjil ke genap nggak berubah? Iya, karena kan senam PTN itu hanya melihat dari semester 1 sampai semester 5. Seperti itu ya. Jadi yang namanya skenario, kan skenario saya kan nilai kamu tuh naik. Tapi bukan berarti semuanya akan naik, belum tentu. Ya tergantung kaliannya. Jadi naik tidaknya ini ya tergantung kalian yang menentukan. Hidup itu kan pilihan. Kamu mau naik enggaknya itu pilihan kamu, terserah. Saya bebaskan, saya hanya ingat ya, saya hanya menurut ini. Yang lainnya itu tergantung kamu. Dan saya tuh setiap ulangan tuh selalu komitmen nilai ini akan transparan. Nah, bisa balikin dulu sebentar. Nilai ini transparan. Kalau jadi dengan demikian, jadi kalau seandainya di sini 76, saya pastikan di rapat itu akan 76. Kan transparan. Teman-teman kalian kan pasti melihat, oh si Anggi 76. Jadi kalau di rapotnya tidak 76, kamu bisa mengejar saya tuh, menuntut saya tuh. Kok nilainya tidak 76 Pak si Anggi? Makanya saya berani transparan, saya tuh orangnya berusaha untuk berkomitmen ya. Jadi pokoknya nilai itu saya selalu habis ulangan selalu saya kasih, saya tampilkan ini ya. Data ini saya tampilkan. Sekarang kita lanjut. Kan tadi kan saya bilang saya itu pantang untuk mengatur-ngatur koma. Jadi saya hanya menyediakan sarana pintu masuk untuk mengatur. Jadi yang mengatur itu kamu sendiri. Tentunya dengan sarana yang saya sediakan. Contohnya tugas. Ini kan masih kosong tugasnya. Ya, kalian bisa lihat ini nilainya 76. Sekarang misalkan ada tugas nih. Nih 100. Nilainya 100 nih kamu ngerjakan tugas. Maka kamu akan lihat nilainya tuh 81. Jadi pada saat tidak ada tugas nilai kamu 76. Padahal ulangannya tuh 20. Gara-gara kamu rajin mengerjakan tugas, nilainya naik dari 76 ke 81.
Jadi ingat ya, ini adalah nilai karakter kamu, kerajinan dan sikap, bukan kemampuan fisikanya. Ingat nih nilai akhir nih. Itu ya 81. Coba seandainya tidak ada tugas. Saya kembalikan lagi. Kamu 76. Dengan demikian, maka tentunya kamu akan berpikir kan bahwa ini berarti kamu butuh tugas. Butuh tugas agar nilai kamu kekatrol. Kan gitu. Jadi kalau kamu akan rugi kalau tidak ada tugas malah. Saya yakin kamu pasti akan minta tugas. Jadi sekarang saya malah tidak membebankan kalian untuk diberi tugas. Yang ada malah kamu pasti minta tugas. Gitu. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Oke. Nah, ini baru tugas nih. Nah, tugas itu saya ada 2, tugas wajib dan tugas mandiri. Tugas wajib itu tentunya atas instruksi saya bahwa kalian harus mengerjakan. Kalau tugas mandiri tidak nih. Saya tidak membebankan. Mau dikerjakan silakan, enggak juga silakan. Misalkan ada soal 20. Si Anggi rajin nih. Kalau saya nggak nyuruh ya. Tapi Anggi dengan inisiatif sendiri, dia mengerjakan soal 20 tersebut. 20. Sekarang kita lihat nilainya. Tadinya 81, dia jadi bertambah lagi 82. Seperti itu. Kemudian ternyata si Anggi punya prestasi ekskul. Prestasi ekskul ini saya bedakan menjadi 2, yaitu ekskul. Ini berarti sesuai dengan pelajaran saya berarti ya. Ekskul fisika dan ekskul non fisika. Yang ekskul fisika misalkan dia si Anggi ikut OSN fisika dan dia dapat peringkat di level lokal lah, tingkat kecamatan atau Jakarta Selatan itu dapat tambahannya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Ya, ada 5, ada 7, ada 10. Jadi pilihannya 5, 7, 10. Yang 5 itu level lokal, yang 7 itu level provinsi, ini nasional. Tidak harus juara 1 ya. Juara 2 bisa dapat, 3 juga dapat, favorit dapat. Pokoknya yang penting dapat penghargaan sebagai apa, itu tetap dapat, tidak harus juara 1. Ya, misalkan nih Anggi dapat prestasi di tingkat lokal ya, wilayah Jakarta Selatan atau kecamatan, dapat tuh tadinya 8. Saya ulang ya. Tadinya 82 karena dia punya prestasi ekskul 5. Jadi 87. Misalkan dia, Pak, kalau yang bukan ekskul fisika gimana? Nah, ini non fisika berarti nih. Kalau non fisika, kalau fisika kan 5, 7, 10 bobotnya. Kalau non fisika 2, 4, 7. Jadi kalau kamu di antara kalian ada yang ekskulnya sampai provinsi, ya berarti 4 nih. Jadi nilainya 82 tambah 4 jadi 86. Seperti itu. Ya. Kalau sudah tingkat nasional ya 7 jadi 89 seperti itu. Kemudian di sini tutor diskusi karena di sini tidak tatap muka, jadi susah untuk diskusinya, tidak kelihatan mana yang aktif enggaknya. Nah, di sini kan ini hanya berlaku untuk yang kelasnya, saya jadi wali kelasnya ya, seperti ketua kelas, wakil, sekretaris, pokoknya pengurus kelas itu dapat nilai, dapat tambahan nilai dengan catatan aktif nih. Ketua kelasnya aktif, dapat tambahan 1. Ya. Kalau wakil, sekretaris, bendara aktif, dapatnya setengah. Seperti itu. Pokoknya insya Allah semua
eh, sama saya tuh tercatat, misalkan ketua kelasnya Anggi itu dapat tambahannya 1 kan. 86 tambah 1 tambah 1 jadi 87. Seperti itu. Nah, di sini ada sikap nih. Iya, tugas dulu sebentar, tugas. Tugas itu kalau selama ini kan tugas siswa mengerjakan tugas tuh lalu dikoreksi oleh guru tuh sesuai seperti kayak ulangan biasa aja. Misalnya ada tugasnya 5 soal. Salah satu nilainya 80. Salah 2 nilainya 60. Salah 3 nilainya 40. Salah 4 nilainya 10. Kalau sama saya enggak. Karena nilai tugas itu yang saya ukur adalah bukan kemampuannya, bukan kemampuan fisikanya, tapi yang saya ukur adalah kerajinannya. Jadi kalau saya nilai minimalnya itu 80. Jadi tidak ada yang mengerjakan tugas tuh nilainya 20, 40, 60, enggak ada. Nilainya minimal pilihannya 100, maksimumnya minimalnya 80. Gitu ya. Jadi kalau yang 100 itu yang gimana? Ya jelas yang betul semua. Kalau salah sedikit itu 90. Kalau salahnya banyak itu 80. Jadi bisa tuh. Jadi walaupun si Anggi nilai ulangannya cuma 20, si Arin 80, tapi nilainya mepet nih, hampir sama. Kenapa? Karena si si Anggi ini banyak nilai plusnya tuh. Ya, rajin tugas mandiri dan rewardnya. Kalau yang lain kan masih kosong tuh. Ya. Jadi kalau kalian hanya mengandalkan nilai ulangan tidak rajin dan tidak sikapnya tidak maksimal dan tidak aktif di ekskul ya nilainya ya bisa kesusul dengan yang aktif gitu aja. Kemudian tugasnya tugas ini ada 2 nilai dari nilai tugas itu sendiri dan nilai ketepatan mengumpulkan. Saya sebut istilahnya periodisasi. Jadi kalau periode pertama berarti kalian mengumpulkannya pada minggu pertama. Jika kalian mengumpulkan minggu kedua, maka itu periode 2. Jika mengumpulkan pada minggu ketiga, berarti periode 3. Periode 1 itu bobot nilainya 100, periode 2 90, periode 3 80. Jadi jika seandainya Anggi nih nilainya 100 tapi dia ngumpulinnya terlambat. Dia mengumpulkan di periode ketiga. 3 itu kan 80, maka 100 tambah 80 bagi 2. Jadi itu rata-ratanya adalah, maka nilai yang tercantum adalah 90. Arin 90 nilai tugasnya. Tapi dia ngumpulinnya tepat waktu, maka nilainya jadi rata-ratanya adalah 95. Begitu pula Bima tuh nilainya banyak salahnya. Maka tapi dia rajin dia ngumpulin tugasnya periode 1, maka dia bobot nilainya 100 kan. Jadi rata-ratanya adalah 90. Seperti itu. Tadi kalau yang dimaksud dengan sedikit salahnya tuh maksudnya lah, misalkan jika 5 soal. Dari 5 soal itu yang salah kurang dari separuh, misalkan dari 5 soal salah 1 atau salah 2, itu berarti 90. Kalau salah banyak berarti dari 5 soal lebih dari separuh, yaitu salah 3, salah 4, atau bahkan salah semua. Tetapi dia mengerjakan betul-betul ya. Walaupun salah semua, tetap dia nilainya 80. Karena yang saya nilai itu adalah kerajinannya, bukan kemampuan fisikanya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke sikap.
Nah, sikap itu semua saya kasih modal semuanya, 100 semuanya. Saya kasih modal. Nah, seiring dengan waktu, jika kalian melakukan pelanggaran, maka nilainya akan turun terus. Misalkan nih, dan jika mendapat teguran pelanggaran kedua dan seterusnya, maka dia akan dikurangi min 5 secara kumulatif. Teguran pelanggaran kedua ya, teguran pelanggaran kedua. Kalau jika teguran pelanggaran ke-1 itu buat saya itu adalah suatu kehilapan. Ya, suatu kehilapan, jadi tidak bisa diberi sanksi. Tapi kalau lebih dari 1, 2 kali, 3 kali, itu bukan khilaf lagi, tapi itu adalah karakter. Dan itu yang akan saya rubah karakter tersebut. Gitu ya. Misalkan nih kamu melanggar yang kedua kali, makanya yang tadinya 100 jadi 95. Ternyata besok kamu melanggar lagi dengan jenis pelanggaran yang sama ya. Dengan jenis pelanggaran sama, maka berubah lagi. Ternyata kamu masih misalkan telat nih. Atau apa ya? Tidak. Pokoknya teguran macam-macam ya, misalkan telat lah, yang enggak mau telat, kurang lagi gitu. Begitu seterusnya akan turun terus selama kamu tidak merubah karakter kamu. Gitu ya. Tapi kalau jenis teguran, terus ada teguran yang berbeda, yang nggak dikurangin kalau masih yang pertama, tapi ya kalau masih yang kedua, kalau yang sudah kedua, ketiga dan seterusnya, dikurangin lagi. Gitu. Nah di sini walaupun ini sifatnya fluktuatif ya. Jika ternyata si Anggi ini, misalnya si Anggi ini ternyata anaknya sangat baik dia, sopan santun, sangat aktif dan jujur. Pengertian sangat baik itu ada 3 unsur ya, sopan santun, sangat aktif dan jujur. Sopan santun itu bobotnya 4, sangat aktif 2, jujur 4. Kalau ternyata si Anggi ini orangnya sangat baik, berarti kan sopan santun, sangat aktif dan jujur itu mendapat nilai maksimal 10, maka yang tadinya 85 naik lagi deh jadi 95. Begitu. Ketika dia 95, ternyata ya namanya orang ya, suatu saat ketika ada ulangan ternyata dia nggak siap nih, misalnya dia nggak siap karena dengan banyak alasan lah, dengan berbagai alasan. Akhirnya dia si Anggi ini entah siapa yang mempengaruhi, dia tuh ulangannya tidak jujur. Karena ketahuan tidak jujur, maka skornya dikurangi jadi min 20. Makanya jadinya nih 75. Seperti itu. Turun. Nilainya tuh turun lagi gitu. Tadinya kan berapa? Kalau 95 84. Jadi Bapak Ibu sambil lihat ininya ya. Sambil lihat nilai akhirnya. 95 karena dia melakukan kecurangan saat ulangan, maka dia nilainya jadi turun. Nah, di sini terus kolom ini telat. Jika terlambat masuk itu nilainya min 5, dikurangi 5 ya. Ini karena daring bukan tatap muka, jadi kriterianya agak dimodifikasi lagi. Yang tercatat ini adalah aturan tatap muka. Jadi kalau telat itu minus 5. Telat sekali 95. Telat 2 kali 90. Jangan sampai telat dulu nih. Karena nilainya tadinya 80. Karena telat terus 95. Nilainya jadi 79. Telat lagi.
bagi 8. Jadi kalau anakku sekalian telat terus, ya ini akan turun terus. Ya, terus akan turun terus. Tapi nah di sini untuk yang telat ini bisa di recovery, nilainya bisa dikembalikan dengan catatan jika dia telatnya sekali, misalnya Anggi ini pernah telat sekali nih, lalu selama sebulan itu dia tidak pernah telat, maka yang tadinya nilainya 95, karena selama sebulan itu dia tidak telat, maka nilainya kembali jadi 100. Kalau seandainya dia si Anggi telatnya 2 kali, berarti kan telat sekali 95, telat 2 kali 90. Maka recovery-nya harus 2 bulan. Kalau hanya sebulan, ya berarti hanya nambah 5. Kalau untuk mengembalikan ke 100, dia berarti harus nambah 10 kan. 5 kali 2 berarti 2 bulan. Selama 2 bulan berturut-turut dia tidak pernah telat, maka dia akan kembali nilainya menjadi 100. Seperti itu. Dan satu lagi kolomnya adalah kolom warna kuning ini. Ini ternyata ini ada sikap lagi nih. Jika sikapnya sangat berkesan lah buat saya. Ini sikap ini tidak harus di kelas ya. Tidak harus di kelas, tidak harus di sekolah. Bisa juga di luar sekolah. Karena contohnya 2 atau 3 tahun yang lalu, ini dulu nggak ada nih, kolom guru nggak ada nih. Cuman karena ada pengalaman sekitar 2-3 tahun yang lalu, saya pernah keluar pas jam pulang sekolah, saya keluar belum lama dari pintu gerbang 49. Ternyata motor saya mogok. Saat saya mogok, tiba-tiba dari kejauhan ada siswa lagi nongkrong di warteg. Kalian tentu anak-anak sekalian pasti tahu lah warteg. Dia dari kejauhan dia tiba-tiba lari nyamperin saya. Pak, mau di ini ke Pak? Aduh bahasa dia apa ya? Disetut apa ya? Didorong gitu istilahnya. Didorong pakai motor maksudnya dia bilang. Cuman bahasanya katanya bahasa disetut apa kalau nggak salah. Nah di situ langsung saya berkesan. Nah itu adalah karakter yang baik buat saya. Nah itu layak untuk diapresiasi. Nah, apresiasinya seperti ini. Tergantung seberapa besar apresiasinya. Nah itu jujur aja nih yang kolom warna kuning adalah nilai subjektif saya nih. Itu ya namanya juga subjektif ya. Seberapa berkesannya saya. Kalau saya berkesan, bisa aja nih saya tambahkan maksimal 105. Tadinya 80 nilainya jadi 86. Ini tidak akan saya tayangkan nih, tidak akan saya tampilkan angka 105 ini. Kenapa? Karena kalau saya tampilkan takutnya kalian tuh pura-pura baik sama saya. Saya nggak mau. Kamu kalau baik ya memang karakter kamu yang baik. Jangan pura-pura seperti itu, ya. Saya rasa sampai sini aja sistem penilaian saya. Saya harap kalian, anakku sekalian bisa memahaminya. Jadi mau bagaimana itu kamu yang menentukan, ya. Saya kontribusi saya hanya sedikit dalam hal penilaian. Saya cuma menuliskan doang nih, ya. Yang menentukan kamu. Saya hanya tinggal menuliskan aja. Baik, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.